Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini materi yang kita bahas yaitu materi tentang hadis niat. Oke, dengarkan ya anak-anak. Oke, sebelum kita memasuki hadis tentang niat, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul azim. Dan artinya adalah sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Kalau niat kita baik pada orang lain, kita akan mendapat balasan yang baik. Kalau niat kita buruk, akan tetapi kita juga akan mendapat keburukan. Jadi kita tidak boleh galak atau jahat kepada orang lain. Kita selalu berbuat baik, walaupun orang itu jahat, tetapi kita harus berbuat baik. Tanamkanlah hati kita untuk kebaikan agar kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak. Oke, selanjutnya di situ ada dua macam niat. Niat yang pertama, niat baik kepada Allah agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Agar kita mempunyai amal kebaikan nanti di akhirat. Kalau kita tidak mempunyai amal baik, nanti kita akan ditanya oleh para malaikat. Nanti para malaikat itu selalu bertanya kepada kita nanti di akhirat. Apakah kita bisa menjawabnya? Bisa, kalau kita mempunyai amal baik. Kalau kita tidak mempunyai amal baik, akan tetapi malaikat akan menyiksa kita. Para malaikat itu akan menyiksa kita, makanya kita harus mempunyai amal baik. Oke, selanjutnya yang kedua, niat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak boleh mempunyai niat buruk. Nah, niat buruk itu seperti apa? Seperti kita mengejar dunia. Nah, kita tidak boleh di situ mengejar dunia. Boleh mengejar, akan tetapi secukupnya, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, harta itu hanya titipan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Harta itu tidak akan dibawa mati, akan tetapi amal kebaikan kita yang selalu kita bawa nanti di akhirat, bukannya harta ya. Harta itu hanya titipan. Oke, jadi kita harus pahami ya anak-anak. Oke, mungkin kalian paham ya sampai sini. Oke, jadi kesimpulan hadis tentang niat, setiap amalan benar-benar tergantung pada niat yang kita lakukan. Nah, di sini ada contohnya. Apa itu contohnya? Ketika kita melakukan kebaikan dengan niat, maka kita akan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mempunyai niat yang kuat agar Allah memberi kita mulia di mata semua orang. Oke, anak-anak, mungkin
kalian bisa memahami pelajaran hadis dan niat. Nah, semoga ilmu yang diberikan semoga bermanfaat ya anak-anak. Sekarang kerjakan tugas aku bisa halaman 44 ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahami tugas ini. Mungkin cukup sekian dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.